Tiga tahap keselamatan. Alkitab menjelaskan tentang tiga tahap keselamatan. Yang pertama, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu, tahap kedua keselamatan adalah keselamatan dari Tuhan yang terus-menerus menuntun kita di jalan firman. Sampai pada akhirnya kita dituntun ke kerajaan sorga. Setelah percaya Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa hidup semau kita. Tapi kita dituntun oleh gembala kita, Yesus Kristus. Maka kita harus mengikuti tuntunan ini. Hanya domba-domba yang sejati yang mendengarkan dan mengikuti tuntunan gembala. Gembala, Yesus Kristus, menuntun kita di jalan kepada sorga, menuju ke sorga. Galatia 2 ayat 20-21, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan untuk menuntun hidup kita di dalam firman Tuhan. Kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Inilah kehidupan iman, karena iman timbul dari firman Tuhan. Yesus datang ke bumi, salah satunya untuk menyampaikan firman Tuhan setiap harinya. Yesus datang untuk menghancurkan dosa-dosa dalam diri kita. 1 Yohanes 3 ayat 8-10, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita diselamatkan Tuhan, dicuci bersih dosanya, lalu menjalani kehidupan yang dituntun firman menuju ke sorga. Tetapi jika gugur di tengah jalan yang dituntun oleh firman Tuhan, jika kita gugur, yang maksudnya jika kita tidak mengikuti jalan Tuhan ini sampai akhir, atau kita tidak mau dituntun Tuhan, maka apa hasilnya? Alkitab berkata binasa. Ibrani 10 ayat 38-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karakter orang percaya yang sejati. Hidup menerima firman, percaya firman, taat pada firman. Tidak mengundurkan diri. Percaya dan ketaatan ini adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa disebut sebagai orang percaya jika kita tidak taat. Jika kita tidak taat, artinya kita tidak percaya. Jika kita tidak menang dalam kehidupan iman, maka nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Kita harus menerima firman, karena melalui firman melahirkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Firman memulihkan kita menjadi rupa dan gambar Tuhan. Tuntunan Tuhan atau jalan keselamatan diperumpamakan sebagai jalan yang sempit. Orang yang dituntun Tuhan ini disuruh berjuang. Lukas 13 ayat 23-24, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tidak masuk ke pintu yang sesak, maka akan masuk ke tempat ratap dan kertak gigi. Maka kita harus berjuang. Kata berjuanglah, bahasa Yunaninya agonizomai, yang artinya berjuang, bertanding, bekerja keras, bergelut, seperti seorang atlet dalam pertandingan yang keras, berperang.
Maka dari itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lalu tahap keselamatan yang ketiga adalah keselamatan yang Tuhan sempurnakan di masa depan. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sebelumnya Paulus berkata, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan di Efesus 2 ayat 8. Di kemudian hari Paulus berkata, Tuhan akan menyelamatkan dia, sehingga Paulus dimasukkan ke kerajaan sorga. Artinya, kasih karunia Tuhanlah yang menggenapi seluruh proses penyelamatan kita sampai kita semua tiba di dalam kerajaan sorga. 3 tahap keselamatan ini hanya bisa digenapi oleh kasih karunia Tuhan saja. Ketiga tahap keselamatan ini sepenuhnya adalah kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketaatan dirinya terhadap firman Tuhan ini sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang memampukan dirinya dan sama sekali bukan karena kekuatan sendiri. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bahkan, Tuhanlah yang memberikan kemauan dan pekerjaan untuk melakukan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maka dalam proses seluruh tahap keselamatan ini sepenuhnya adalah kasih karunia Tuhan, bukan dari diri kita. Kiranya kita semua melalui firman hari ini menerima kasih karunia Tuhan yang seperti ini. Dituntun ke dalam 3 tahap keselamatan, menggenapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.